Pagiku merengkuh hasrat untuk mencumbu secuil buana kaki Arjuna seiring datangnya Aruna. Mendengarkan alam berbisik tentang kabar yang semuanya baik-baik saja. Memandangi ranum pucuk daun yang basah berpeluh embun, mencekram kuat dahan agar mampu bertahan dari rayuan sang bayu. Daun muda itu pun menari lirih, menyibaki hangat mentari, menyuguhkan siluet pagi di antara cantik para salimun, lembah-lembah kopi. Pinus tinggi menjulang mempertegas betapa kerdilku di hadapan alam. Jadi malu teringat tamak manusia yang menggagahi wana demi hasrat semata. Larut dalam sepi bersama getir secangkir kopi yang nikmat tersesapi di belantara anggunnya lereng Sanggiri. Ya, pagi. Ku genggam di antara panas yang merambati ujung-ujung jemari. Menyelipkan niat hati untuk segera memulai langkah kaki di lembah kopi. Langkah ini dimulai di lereng Gumandar, salah satu kaki Gunung Arjuna. Sembari menikmati angin yang membujuk seringai mentari pagi, selepas pandang mata hanya hamparan vegetasi hutan yang terlihat. Dulu alam ini acap kali terbakar hebat, akibat serakah manusia yang menjarah hutan dalam aksi pembalakan liar. Buah perilaku banjir pun kerap melanda pemukiman warga kaki Gunung Arjuna. Namun, perlahan mereka pun sadar dan mulai mengambil manfaat alam dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Mungkin Tuhan sengaja menciptakan alam semesta untuk dijadikan tempat merenung dan berpikir akan eksistensi Tuhan kepada kehidupan manusia. Salah satunya adalah gunung. Di belakang saya ini adalah air terjun Gumandar, di mana ini menjadi tempat singgah para pendaki sebelum menuju puncak Gunung Arjuna di ketinggian 3.339 mdpl. Nah, kali ini saya tidak akan mengajak Anda ke puncak, namun saya akan mengajak Anda untuk menikmati manisnya pengalaman dan pahitnya kopi di lereng Arjuna dalam langkah kaki di lembah kopi. Desa adalah sepotong rindu tentang kesahajaan, rumah bagi kearifan lokal, dan deret ramah senyum penghuninya. Paling tidak, itu yang saya rasakan ketika berada di ujung-ujung perkampungan Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan inilah yang saya sebut kearifan lokal.
sebuah upaya menjaga seni tradisi, wujud apresiasi bagi warisan-warisan budaya. Pencaksilat ini adalah seni bela diri yang telah ada sejak beberapa generasi sebelumnya. Jauh sebelum Kusnadi menahkodai kelompok pencaksilat Putra Arjuna. Saat ini ada 30 orang pemuda-pemudi yang giat melestarikan kesenian pencaksilat Desa Jati Arjo. Gerak dan jurus berpadu, menyuguhkan tontonan atraktif yang mengundang decak kagum. Tak hanya sebagai bekal membela diri saat dibutuhkan, diakui pencaksilat juga sangat bermanfaat bagi kebugaran raga. Semangat kawan-kawan! Di tangan kalian, seni tradisi ini pasti tetap lestari. Yuhu! Cara asik lain menikmati perjalanan menuju rumah kopi Jendela Langit adalah dengan kendaraan berpenggerak 4 roda ini. Mereka menyebutnya jeep. Kendaraan ini memang disewakan pemuda desa untuk menghantarkan wisatawan yang ingin menjelajahi alam Jati Arjo. Sepanjang perjalanan, kita akan menyeruak setapak hutan di bawah rindang pinus dan sebaran tanaman kopi. Dan bisa ditebak, kondisi jalan bebatuan yang tersusun memberi sedikit sensasi fun off-road. Ya, kopi yang menjadi tujuan perjalanan kali ini. Jati Arjo sejak beberapa tahun silam mendeklarasikan diri sebagai salah satu kampung kopi di Jawa Timur. Maklum saja, budaya bercocok tanam kopi diwarisi sejak turun-temurun warga desa setempat. Hingga akhirnya mereka bisa karena terbiasa. Dan di sini, biji-biji kopi pilihan pun lahir dari tangan-tangan yang tepat. Wah, seru sekali perjalanan saya naik jeep kali ini. Dan sebentar lagi saya akan ajak Anda bertemu dengan Pak Hidayat, petani kopi. Kita akan belajar mengenai kopi Jati Arjo. Wah, ini udah siap ya Pak ya? Sudah, ini sudah saya siapkan sengaja untuk saya sajikan untuk jenengan. Ini jenis kopinya ada apa aja nih Pak? Kita punya 2 jenis, kita punya Robusta sama Arabica. Oke, saya mau nyoba yang Arabica boleh? Boleh. Ya sebenarnya sih kopi itu sama saja, tergantung bagaimana kita memproses dan memperlakukan biji kopi itu. Karena biji kopi kalau diperlakukan dengan baik ya rasanya akan lebih khas ya, lebih bersih dan muncul karakter tersendiri gitu. Makanya tergantung bagaimana kita memprosesnya. Tapi yang terpenting di kebun harus dirawat biar memunculkan biji-biji kopi yang berkualitas. Itu yang terpenting, Mbak. Gitu. Monggo, jadi coba dinikmati. Saya coba dulu ya. Oke, monggo. Wah, saatnya saya mencoba langsung kopi Gumandar. Dari aromanya saja sudah tercium harum. Jadi rasanya itu
asam, tapi tidak terlalu asam karena tadi sudah sempat disebutkan Pak Hidayat bahwa ini dari bahan natural. Iya, Gitu. prosesnya proses natural. Sesempurna apapun kopi yang dibuat, kopi tetaplah kopi. Pasti memiliki sisi pahit yang pasti kita rindukan dan juga tidak bisa kita sembunyikan. Pak, sebentar lagi kalau saya main ke perkebunan bisa, Pak? Boleh, Mbak. Memang kadang kita memang pada tamu-tamu kita tunjukkan bagaimana kita budidaya dan merawat kopi sehingga tahu betul pohon kopi kami yang kami kelola, gitu, yang kami tanam. Kalau begitu kita langsung menuju ke Boleh, perkebunan, monggo, Pak. boleh? Monggo, monggo. Pak Hidayat agaknya kenal betul karakter kopi yang dihasilkan kebun Jati Arjo, baik Robusta maupun Arabica dengan beragam varietas yang ada. Dan keinginan untuk melihat langsung kebun pun disambut baik oleh Pak Hidayat. Dari cerita Pak Hidayat, ternyata keberadaan pohon-pohon kopi di desa ini awalnya memang ada sejak zaman Belanda loh. Namun, kembali fokus dibudidayakan di kisaran tahun 1990-an. Wah, ini untuk cara perawatannya gimana, Pak? Ya. Kok akhirnya bisa banyak ini berbuahnya? Gitu, ya. Cara perawatannya terutama membersihkan gulma, Mbak. Nah, kemudian baru dilakukan pemupukan juga pemangkasan. Oke. Jadi cabang-cabang yang tidak produktif itu harus dibuang, terutama cabang air ya, cabang yang muncul dari batang itu yang terutama, karena cabang-cabang itu yang akan menghabiskan nutrisi, yang akan dimakan oleh buah. Jadi harus dicek berkala juga ya, Pak? Berkala, ceknya berkala, termasuk pembersihan kurma. Kalau diperkirakan kayak kurang subur harus ditambah asupan pupuk tambahan. Saat ini, telah ada 3 kelompok tani dengan 50-an orang anggota yang tergabung sebagai petani kopi Jati Arjo. Mereka menanam kopi di bawah tegakan pinus dan kayu sengon milik perhutani. Tanaman kopi di atas tanah negara memang diperbolehkan bagi petani yang tergabung dalam LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Hal tersebut sebagai salah satu itikat negara untuk melindungi hutan dari pembalakan liar yang bisa berakibat fatal bagi upaya pelestarian hutan. Petani hanya berkewajiban menjaga keberadaan tanaman-tanaman keras yang ada di lahan tanam mereka. Terlebih, kawasan ini memang pernah terbakar hebat akibat sejarah kelam pembalakan liar dan mulai tereboisasi di tahun 2000-an lalu. Maka solusi tumpang sari dengan lahan perhutani adalah jalan tengah terbaik untuk melestarikan ekosistem hutan Jati Arjo. Tentunya di sini memang untuk lereng Arjuna yang masuk di Pasuruan kami memang sangat menjaga supaya kawasan lereng Arjuna ini tidak diolah menjadi pertanian holti ya seperti lereng Bromo, karena hal itu akan menyebabkan banjir tentunya ya. Maka kami kembangkan kegiatan budidaya agroforestry, kopi dan buah-buahan supaya fungsi hutan tetap terjaga, resapan air tetap tinggi sehingga tidak menimbulkan erosi dan banjir. Tentunya itu yang kami sangat jaga. Gitu. Setelah itu kita lanjutkan karena potensi kopi sudah bagus, terus layak untuk dikembangkan menuju kegiatan wisata, terutama kegiatan wisata edukasi dan wisata panen kopi juga. Saat ini sudah masuk di lingkup program untuk mengembangkan kegiatan wisata. Wisatawan bisa yang mereka dapat ya tentunya mereka bisa secara langsung bagaimana teknis budidaya kopi yang benar. Yang kedua pengolahan pasca panennya, itu yang benar bagaimana memperlakukan biji kopi itu yang benar bagaimana. Nah,
Karena setiap orang bisa ya untuk mengolah kopi, tapi untuk menjaga supaya kopi itu tetap konsisten itu yang susah. Nah, hal itu yang bisa kami berikan pada wisatawan untuk mengolah kopi dengan benar. Itu aja. Di lahan dengan ketinggian 1000 sampai 1400 mdpl inilah petani mengembangkan beragam jenis tanaman kopi sesuai dengan karakter lahan dan kebutuhan pasar. Saat ini memang belum memasuki masa panen. Namun, dengan biji-biji hijau yang tampak sehat ini, Pak Hidayat optimis panen di kisaran bulan 8 hingga 12 mendatang akan mencapai angka maksimal. Pak, ada nggak sih kopi yang diolah industri atau pabrik gitu? Untuk yang di lereng Arjuna ini nggak ada, Mbak. Semuanya dikelola oleh warga sendiri, Mbak. Wah, berarti ada yang olahan warga? Ya, ada tentunya. Jadi hampir setiap rumah atau petani yang punya kebun kopi, mereka punya pengolahan sendiri-sendiri. Berarti kopi tradisional ya, Pak? Ya, itu mungkin namanya tradisional kah, gitu. Tapi ya, itu. Kalau gitu kita langsung ke sana aja, Pak? Boleh, boleh. Nanti saya. Warga desa Jati Arjo secara turun-temurun telah belajar banyak dalam hal produksi kopi. Seperti inilah proses kopi tradisional yang biasa dilakukan warga. Cita rasa yang dihasilkan tentu saja berbeda. Biji kopi yang telah dijemur hingga kadar air di bawah 12% disangrai di atas tungku tanah berbahan bakar kayu. Proses akan dirasa cukup tatkala biji-biji kopi mulai menghitam dan mengeluarkan aroma khasnya. Oh iya, Mbak, sambil melihat itu sangrai kopi, mau nggak tak bikinkan kopi lagi sama kita? Mungkin ada sawut ya, sawut ya, makanan khas orang sini dari singkong. Mau ya. dong, Pak. Oh sungguh, tak bikinkan ya? Ya, boleh. Masih ada kejutan rupanya dari Pak Hidayat. Sawut, jajanan tradisional yang berbahan dasar singkong, kelapa, dan gula Jawa. Pas sekali sebagai pendamping kopi di hawa pegunungan yang dingin ini. Dan inilah cita rasa kopi Jati Arjo atau kopi Gumandar dari kebun Pak Dayat. Rasa fruity atau buah ada dan mewarnai getir yang tersesat indera perasa. Sekarang kita cobain ya. Iya, sekedar pohonnya yang gitu ya. Ini makanya khas pakai tangan ya, Pak ya? Iya, memang pakai tangan. Biasa yang kami lakukan pakai tangan. Kalau jenengan, kalau mau sendok mau kok ambilkan. Tangan aja, Pak, iya. biar semakin kerasa gregetnya. Iya. Serawut ini jajanan asli dari desa Jati Arjo. Jati Arjo, Mbak. Jadi ini kan terbuat dari singkong ya. Sempat Singkong. disebutkan Pak Dayat tadi dan dominan rasanya manis karena ada kombinasi dengan gula Gula merah. merah, iya. Apalagi dibalut dengan kelapa di Parutan atasnya. kelapa. Semakin menambah rasanya. Apalagi minumnya sambil ditemani kopi khas Jati Arjo. Wah, mantap. Jendela Langit sendiri adalah warna wisata yang digagas oleh Pak Dayat dan mulai dikembangkan di tahun 2018 lalu. Mengusung tema alami, Pak Dayat dan kelompoknya menyediakan spot-spot untuk wisatawan dapat menikmati hamparan alam Jati Arjo, tentunya masih di lereng Arjuna.
wisata ini memang acap kali menjadi panggung bagi pelestari seni tradisi yang ada di desa setempat. Pencak silat ini pun kerap dipertontonkan kepada tamu-tamu rumah kopi Jendela Langit. Saya pun menangkap kebanggaan Pak Dayat sebagai penduduk asli Jati Arjo ketika bercerita tentang seni tradisi dan kopi-kopi desanya. Jati Arjo dan kopinya sesaat sudah singgah di ruang kenangan, menyisipkan petualangan di lereng pegunungan, pelestarian tradisi, menyaksikan hamparan alam di ketinggian, dan menyesapi kopi dari biji-biji pilihan. Romantisme alam berpadu sempurna, menuangkan penawar bagi dahaga jiwa yang haus petualangan. Kopi, media menikmati alam. Getirnya mengajarkan kesabaran menyesapi nikmat. Alam dan kopi, setiap tetesnya mampu menenggelamkan jiwa dalam tafakur akan nikmatnya. Kepada Pak Hidayat dan warga desa, teriring doa untuk selalu istiqomah menjaga alam ini. Sebab, jika saja kopi ditiadakan oleh Tuhan karena rusaknya semesta, mungkin saat itulah patah hati terhebat para penikmat kopi terjadi. Di penghujung, langkah ini terhenti di secangkir kopi dan sebait rindu untuk segera kembali. Kembali menyesapi getir kopi Jati Arjo, kopi terpahit dengan kenangan termanis. Sabar dan tetap saling berkabar.